Kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol atau biasa juga disebut dengan percabangan, bisa disebut juga pengkondisian. Intinya struktur kontrol itu nanti akan membahas if else kemudian switch gitu ya. Oke, langsung saja kita buat satu variabel, misalnya variabel nilai. Variabel nilai sama dengan 75. Titik koma. Kemudian untuk membuat sebuah struktur kontrol, template-nya adalah seperti ini. If kemudian sebuah kondisi, nah diikuti dengan kurung kurawal. Nah, ini adalah kode yang akan dieksekusi ketika kondisi benar. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah kondisi atau percabangan atau struktur kontrol, kode yang ada di sini, yang ada di kurung kurawal ini, hanya akan dieksekusi ketika kondisi yang di sini adalah benar. Nah, bagaimana cara menentukan kondisi benar? Langsung saja kita praktekkan. Nah, kita sudah punya nilai 75, variabel 75. Kita buat di sini if jika. Nah, misalnya kita di sini kita tentukan kondisinya. Jika variabel nilai, jika nilainya lebih dari, misalnya ya, lebih dari 75, maka dia akan menjalankan misalnya echo nilai Anda lulus gitu ya, Anda lulus. Nah, kita simpan titik koma ya, jangan lupa. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini tidak berjalan. Karena apa? Karena di sini kondisinya kurang dari ya, kurang dari. Ingat, kurang dari. Berarti ketika ini misalnya saya kasih 65, salah kondisinya ini ya. Kita salah memberikan operator. Nah, ini kondisi benarnya adalah ketika nilai yang ada di sini adalah kurang dari 75. Kalau nilainya 75 yang tadi, kalau kondisinya false, maka dia tidak akan menampilkan yang ada di sini. Jadi langsung lanjut ke kode yang ada di bawahnya. Karena di bawahnya ini kosong, maka dia tadi kosong. Misalnya di sini tadi kita kembalikan 75. Nah, bagaimana supaya kita bisa menampilkan 75? Coba kita ubah kurang dari, ini kan kurang dari ya. Jadi di sini saya tambahkan operator. Di sini apa namanya ya? Perbandingan. Operator perbandingan namanya. Nah, ini ada kurang dari, kemudian lebih dari, kemudian ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, kemudian ada sama dengan. Ini ya. Nah, kita lihat di sini, kita mau nilai yang lulus KKM itu berapa? Misalnya nilainya 75 KKM, minimal 75, kemudian minimal 75 ke atas gitulah ya. Coba kita kasih di sini lebih dari. Apakah lebih dari bisa membuat kondisi ini true? Kita lihat. Nah, tidak ternyata. Karena apa? Karena di sini lebih dari. Jadi yang dihitung adalah lebih dari 75. 75 tidak masuk. Yang dihitung adalah 76, 77 dan seterusnya. Sampai tak terbatas karena belum kita batasi. Nah, solusinya bagaimana? Kita menggunakan operator yang lain. Nah, di sini lebih dari sama dengan, supaya 75-nya ikut dihitung. Kita jalankan. Nah, baru dia akan menyatakan kondisi benar. Dan kalau kondisi benar, dia artinya menjalankan yang ada di dalam sini, yaitu Anda lulus. Nah, ini dia bagaimana cara membuat suatu kondisi atau sebuah struktur kontrol dengan
satu kondisi ya. Kalau misalnya kita ingin membuat beberapa kondisi, misalnya kita ingin membuat kriteria, misalnya ketika nilainya kurang dari 75, maka tidak lulus. Maka kita perlu menambahkan else di sini. Else, jangan lupa kurung perawan, kemudian dikasih kondisi benar. Anda tidak lulus. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, nah dia tidak akan menampilkan ini karena kondisinya sudah benar di sini. Nah, dengan ini artinya ketika kita mau menulis blok sebuah struktur kontrol, yang dicari hanyalah satu nilai true. Ya, satu nilai true. Kalau misalnya ada dua kondisi benar, maka yang ditampilkan adalah kondisi true yang paling atas. Misalnya ada ambigu ya. Misalnya di sini ya. Nanti kita bahas ketika kita sudah masuk ke kondisi lebih dari 2. Ini kita kondisi 2 dulu. Nah, supaya ini tampil bagaimana? Maka di sini kita ubah nilainya. Misalnya nilainya adalah 70. 70 kan kurang dari 75. Artinya dia tidak masuk kategori lulus. Nah, maka dia masuk Anda tidak lulus. Ini ya. Ini untuk dua kondisi. Nah, kalau misalnya punya satu kategori lagi. Misalnya ya. Misalnya di sini kita tambah ya. Kita tambah di sini. Cara menambah ketika lebih dari dua kondisi, maka yang perlu kita tuliskan adalah else if. Nah, kalau cuma 2 tadi kan if dan else, tapi kalau lebih dari 2 harus ada else if gitu. Kalau else ini artinya nanti tidak ada kondisi setelah itu. Ini kondisi terakhir. Nah, selanjutnya kita buat misalnya kalau else if ini harus ada kondisinya. Nah, kita kasih kondisi. Misalnya jika nilai sama dengan 75 di sini ya, lebih dari sama dengan aja deh. Lebih dari sama dengan 75, maka Anda lulus. Nah, terus di sini kita kasih jangan Anda lulus, kita kasih istimewa gitu ya. Sangat bagus, sangat baik. Oke. Ini kan kondisinya ambigu ya, ambigu. Kita coba lihat. Harusnya semuanya kan true karena nilainya ini kita ganti ya, kita ganti 75. Harusnya kalau kita lihat secara logika, dua kondisi ini semuanya adalah benar karena nilainya 75. Ini 75. Ini 75 dengan operator yang sama, yaitu lebih dari sama dengan. Harusnya nilainya true semua. Coba apakah semuanya akan bisa ditampilkan? Ternyata yang ditampilkan hanyalah sangat baik. Itu yang saya bilang tadi. Di dalam percabangan atau pengkondisian di sini if else, yang dicari hanyalah satu kondisi. Walaupun teman-teman membuat banyak sekali kondisi yang true, ya, yang dicari hanyalah satu kondisi yang true. Kalau teman-teman membuat lebih dari satu kondisi true, yang ditampilkan ya kondisi true yang pertama kali ditemukan gitu. Nah, itu makanya kita jangan sampai membuat kondisi yang lebih dari 2 yang true-nya. Maka yang ini harusnya kodenya tidak tepat. Yang tepat adalah yang sangat baik ini kita ganti. Misalnya jika lebih dari 85 misalnya ya, maka nilainya sangat baik. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, dia akan menemukan kondisi yang true yang lainnya. Tetap dia akan mendapatkan kondisi true. Ini ya, artinya gini. Di yang pertama, ini kita dicek oleh si PHP apakah nilainya true. Nah, kita lihat 75 lebih dari sama dengan
lebih dari atau sama dengan 85. Benar apa enggak? Tidak benar atau false, karena 75 ini memang kurang dari 85. Nah, kemudian di sini kita lihat apakah 75 itu lebih dari atau sama dengan dari 75? Benar, karena 75 pada nilai ini adalah sama dengan 75. Maka di sini ditemukanlah kondisi yang benar. Maka di dalam sini akan langsung ditampilkan. Oke. Nah, kalau misalnya di sini kondisinya semuanya salah. Semuanya salah di sini ya. 50 itu kurang dari 75, tidak masuk di sini dan tidak masuk di sini. Sedangkan di else ini kok tidak ada kondisinya gitu. Nah, ini else ini artinya adalah begini. Kalau misalnya kita baca dari awal ya, apakah nilai kurang lebih dari sama dengan 85? Dia kan false. Oke, lanjut bro, ini masih false. Nah, dicek lagi di sini. Apakah nilainya lebih dari atau sama dengan 75? Salah lagi. Lanjut lagi ke bawah gitu kan. Nah, ditemukanlah else. Nah, kalau else itu artinya begini, di luar daripada di atas saya. Kalau misalnya dia salah, maka jalankan saya gitu. Intinya adalah semua jika kondisinya salah, maka dijalankanlah else. Walaupun dia tidak punya kondisi berapapun, kalau misalnya di atas ini false, akan menjalankan else. Gitu ya. Ini adalah bagaimana cara membuat pengondisian lebih dari 2. Itu saja materi tentang struktur kontrol, tentang if else. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.